Selamat datang di Pods in the Morning, Podcast in the Morning. Selamat datang di Pods in the Morning bersama saya Agil dan teman saya. Halo, aku Sydney. Aku di sini bakal nemenin temanku buat bikin podcast. Betul. Jadi sebenarnya kita bikin podcast itu berdua. Jadi nggak ada antara narasumber sama yang Host gitu. Jadi ya bukan. kita ngobrol aja. Ya betul banget, betul banget. Nah, kita kira-kira kita mau ngobrolin apa sih, Sid? Kita ini bakal ngobrolin tentang pengembangan diri kalau nggak salah sih. Betul banget. Jadi kita bakal ngebahas pengembangan diri untuk diri kita sendiri. Oke. Kita mungkin bukan orang pinter ataupun kita bisa ngasih sesuatu kayak quotes-quotes yang bagus gitu, bukan. Bukan. Kita cuma berbagi perspektif aja dari kita sendiri kayak gimana. Betul banget. Dan menurutku untuk pengembangan diri ini sebenarnya simple sih. Bukan simple, lebih tepatnya kayak kita udah paham juga masing-masing. Iya, kita benar. bisa carilah informasinya itu di internet dan sebagainya. Iya. Tapi balik lagi prakteknya nih, kira-kira itu gimana? Kan masing-masing orang juga beda anunya kan, apa prakteknya juga kan. Betul, kondisinya orang juga beda-beda gitu. Betul banget. Dan mungkin kita kalau dicari di internet banyak banget sih cara-caranya. Nah, sebenarnya ini juga bisa dibilang pengalaman pribadi sedikit, tetapi ya kita mencoba untuk ngasih tahu nih berapa mungkin cara-caranya gitu ya yang kita bisa sampaikan di podcast ini. Iya, benar banget. Nah, yang pertama nih, biar bisa berkembang diri kita itu yang pertama harus move on dari masa lalu. Harus move on dari masa lalu. Waduh, ini kelihatannya kata-katanya itu udah kayak ada pasti orang-orang berpikirnya percintaan. Aduh, hatiku sakit. Tetapi ya bukan masalah percintaan doang kan sih. Harusnya kan masih banyak yang lain kayak misalnya mungkin kamu punya pengalaman buruk kayak mungkin mohon maaf ya, mungkin kalian pernah kena bully gitu ataupun pengalaman traumatis kayak ya semacam yang simpel kayak kalian dikejar anjing, takut atau gimana. Iya. Ya sesimpel itu aja sebenarnya. kan, mulai kehidupan yang kecil-kecil seperti itu, gimana caranya kalian itu mulai sedikit move on? Karena kalau kita nggak move on dari situ, ya untuk ke step-step selanjutnya susah banget padahal. Dan itu ngaruh banget juga sama yang diri kita sekarang gitu loh. Dan sebenarnya dari move on itu juga masa depan kita juga jauh lebih kelihatan gitu. Jadi jangan terlalu melihat masalah yang di belakang-belakang gitu. Mungkin bisa jadi pembelajaran, tapi jangan terlalu dipikir. Jangan terlalu gimana ini masa laluku buruk sekali. Nggak, meskipun masa lalumu ada yang nggak mengenakan gitu kan, tapi kan kamu masih punya masa depan dong. Apalagi kalian masih muda, masih sekitar umur ya mungkin 20-an kan yang dengerin ini gitu. Kalian masih punya waktu-waktu banyak gitu ke depannya. Oke, mungkin selanjutnya ada nih satu lagi. Menata pola hidup. Apalagi kan ini kan zamannya Covid ya, pasti kan betul pada berantakan tuh. Gimana hidupnya kalian ini? Yang kemarin itu udah merencanakan sesuatu, udah oke, aku 2021 ini udah segini nih. Apa sih itu namanya? Resolusi. Tidak berguna kan resolusinya? Karena kan Covid. Iya, mungkin karena ada Covid, bukan tidak berguna, mungkin lebih bergeser. Iya, bergeser. Mungkin bisa di next year, gitulah kurang lebih. Nah, menata pola hidup ini sebenarnya bukan masalah resolusi juga, masalah kehidupan sehari-hari. Iya. Kita harus bisa menata pola hidup tersebut kan. Nah, salah satunya kayak hal-hal kecil aja deh pokoknya. Kayak misalnya apa sih? Misalnya itu dulu itu kalian kalau habis bangun tidur pasti kasur berantakan dong. Iya, betul. Tapi kan kita ya namanya masih muda, masih remaja gitu kan. Kadang kita males bersihin kamar, ngerapin tempat tidur gitu. Nah, habis semakin kita bertumbuh dewasa, semakin kita tahu kalau misalnya bahkan sekecil menata tempat tidur, menata kasur itu pun tanggung jawab kita gitu. Jadi kita mulai melakukan hal tersebut dengan cara meminta bantuan ibu kita dong. Enggak boleh. Itu cuma bercanda aja gitu. Nah, maksudnya itu sekecil itu aja itu harus kita lakuin gitu supaya bikin start kita selanjutnya itu jadi lebih baik gitu. Betul banget.
selanjutnya kita pengembangan diri kita tuh bisa mulai ikut aktif dan ikut serta dalam mungkin kegiatan-kegiatan yang positif. Salah satunya mungkin seminar, pelatihan. Ataupun aktivitas positif seperti mungkin sekedar olahraga saja deh yang simple gitu. Nah benar, ini kan kalian kan lagi COVID, maksudnya bukan kaliannya. Iya, maksud kita kondisinya gitu. Kalian kan ada anjuran tetap di rumah gitu, tapi kan bukan selalu harus di dalam kamar, dalam rumah gitu. Kalian tetap harus olahraga lah, keliling-keliling rumah nggak apa-apa, sambil mematuhi protokol juga kan, tapi tetap kan kayak gitu. Tapi untuk kalau mengembangkan skill, kalian bisa nonton misalnya ikut seminar ataupun pelatihan kan banyak. Iya, betul banget. Apalagi kan online kan, kalian kan nggak harus repot-repot kemana gitu. Kalian cuman buka laptop aja, bisa lewat HP juga kan. Banyak aplikasinya juga banyak. Sekarang dimudahkan banget deh pokoknya buat kalian. Apalagi kan banyak gratis. Emang ini sekarang itu serba digital dan semua itu dipermudah. Jadi kalian untuk mencari informasi itu harusnya jauh-jauh lebih explore lah ibaratnya. Meskipun kalian itu mesti stay at home gitu ya, tapi kalian bisa ilmu-ilmu kalian atau knowledge kalian tetap bertambah. Betul banget. Dan selanjutnya nih ada apa sih? Ada mengubah penampilan. Betul. Jadi ini mengubah penampilan itu simpelnya adalah dalam kehidupan kita ya biasa ya. Mungkin yang awalnya kita tidak terlalu memperhatikan diri kita ya, penampilan atau benar. Gitu. Coba deh ubah sedikit, bukan ubah ya, lebih ke improve deh. Coba improve dikit, misal kalian basicnya biasanya mungkin kalian keluar penampilannya tidak terlalu misalnya terurus gitu. Nah itu mungkin coba kalian kasih improvement seperti kalau aku keluar nih harus bajunya proper. Proper Misalnya ya propernya nggak terlalu proper banget, tapi misalnya kayak at least aku terlihat bersih, rapi, aku terlihat nice di depan orang gitu. Benar-benar. Dan itu penting banget sih, soalnya kan kalau kita berpenampilan baik, otomatis orang menilai tuh anak ini tuh sangat ini loh. Kesan pertamanya pasti kesan bagus. Pertama itu baik. Dan kesan pertama itu yang baik dapat menimbulkan juga perilaku. Bukan perilaku sih, lebih tepatnya impresi apa ya? Penerimaannya bagus ya. Penerimaan. Nanti orang lain bakal berperilaku baik pada kita kalau misalnya kita terlihat bagus gitu. Dari pertama melihat itu mungkin orang oke, jadi kamu wah, siapakah mas ini? Gitu kan. Oke, selanjutnya nih ada fokus pada kemampuanmu. Nah ini nih yang banyak banget orang-orang masih rada ngambang gitu. Sebenarnya mereka tuh nggak tahu kemampuan mereka tuh di mana gitu. Nah aku pribadi merasa bahwasanya aku udah tahu nih kemampuanku, tapi kadang-kadang aku bingung juga, kok di situ ada yang keren ya. Nah aku akhirnya membandingkan dan membandingkan ujung-ujungnya, jadi nggak bakal selesai nih gitu. Benar. Dari aku pribadi ya menurutku kalian itu harus tetap dalam satu fokus itu, tapi kamu mungkin boleh belajar di sana. Kamu boleh explore juga. Tapi jangan lupa kayak kembali lagi kamu itu kayak gimana gitu. Betul. Apalagi kan kalau kamu itu pasti gini kan, kemampuan orang kan beda-beda. Ya nggak mau memungkiri juga kalau misalnya kita itu sering ngebandingin kualitas kemampuan kita sama kayak orang lain gitu. Betul. Tapi kan balik lagi start hidupnya orang kan beda-beda, takarannya kan beda-beda. Iya. Jadi kalau misalnya kamu memaksakan ukuranmu untuk ukuran orang lain ataupun sebaliknya, ya susah juga gitu. Nanti kalian akan jadi stres sendiri, kalian bakal tertekan, kalian bakal insecure gitu. Jadi pada akhirnya kalian harus bisa mampu gitu loh, mengukur aku tuh batasnya segini loh, aku tuh mampunya segini loh, aku tuh bisanya ini loh. Jadi kalian nggak harus terlalu sibuk mikirin yang aneh-aneh gitu. Nah jadi ini yang terakhir juga nih, kalau aku mikirnya itu adalah jadilah pribadi yang lebih baik. Nah ini sebagai ya lastnya ya, emang ya semua akan kembali ke hal-hal yang baik gitu. Benar-benar. Jadilah pribadi yang baik. Ya mungkin at least kamu dilihat sebagai orang yang sangat baik lah di depan orang ya. Tapi balik lagi sih, maksudnya itu pribadi yang lebih baik itu kan kembali lagi ke interpretasi kalian kayak apa gitu. Misalnya kayak ya lebih baik itu kayak kalian itu dulu sering telat gitu. Kemudian kan kalau misalnya kamu sering telat gitu, pekerjaanmu kan terabaikan gitu, terganggu dan semacamnya. Kalau kamu lebih aware lagi sama pengaturan waktu,
kan bakalan lebih cepat terselesaikan, lebih baik terselesaikan. Jadi orang lain tuh juga suka gitu loh kamu berubah menjadi yang lebih baik. Itu contohnya ya satu. Ya. Oke, ya kurang lebih seperti itu sih untuk cara-caranya, dan ya tanpa cara-cara itu pasti juga ada manfaatnya dong. Dan salah satunya dapat mengenal diri lebih dalam. Nah, ini juga salah satunya tadi kayak balik lagi ke tadi kemampuan. Nah, salah satunya itu tadi ya kita ya intinya seperti itu. Lalu yang kedua itu untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pada diri. Nah, itu juga tadi sama aja kayak kemampuan itu tadi kan kita tahu minus plusnya, jadi kita harus fokus kemana gitu. Nah, selanjutnya itu motivasi diri sih. Motivasi diri itu apa ya, bagian dari pengembangan diri juga gitu. Benar. Sangat berpengaruh banget. Nah, tapi ini menurutku lo ya, kalau misalnya kalian nggak setuju ya nggak apa-apa gitu. Aku sih ngerasa kalau motivasi diri itu kok kesannya orang-orang itu mengharapkan sesuatu yang besar banget gitu, kayak aku ingin berubah dunia. Ya mohon maaf, Naruto yang bisa rasengan aja mental jadi kades kok gitu. Nggak, maksudnya tuh gini loh. Maksudnya itu motivasi diri itu kalian nggak harus mengerjakan sesuatu yang besar, tapi yang kecil-kecil aja. Nanti kan dari yang kecil-kecil itu kan nanti kan menumpuk jadi gede, sehingga mencapai tujuan kalian yang lebih gede tadi gitu. Fokusnya yang kecil-kecil aja dulu. Mungkin lebih tepatnya memotivasi diri dengan kegiatan-kegiatan yang kecil-kecil saja yang dilakukan setiap hari. Nah itu maksudnya. Nah, kurang lebih seperti itu yang dimasuk Sydney, teman-teman. Itu ngejokes loh ya, ngejokes. Oke. Jangan diseriusin lah. Nah, selanjutnya itu ada memiliki jenjang kehidupan yang lebih baik. Nah, dari semua itu yang kita lakuin tadi, pasti kita dapat manfaatnya. Itu salah satunya itu jenjang kehidupan kita lebih baik lagi, ya mungkin secara karir atau secara secara sikap dan perilaku. Benar. Dulu kalian mungkin ya, kalau kalian misalnya gini paling gampang, kalian dulu kalau marah suka ngomel-ngomel nggak jelas, suka kalau marah itu menghadirkan efek buruk ke orang lain. Betul. Kayak anak kecil gitu, kalau misalnya lagi marah kan rewel, ya udah rewel aja gitu. Nah, kalau kalian udah memiliki kedewasaan yang baik maksudnya, kalian itu waktu marah, kalian itu tahu marahnya itu kenapa. Jadi kalian bisa menyampaikan ke orang, aku marah karena ini. Jadi orang itu bisa menyelesaikan masalahnya itu dengan baik secara emosional, secara solusi gitu loh. Ya, itu juga tadi ke poin-poin yang tadi mengenal diri sendiri. Gitu. Nah, itu juga ngefek banget terhadap ya mungkin posisi-posisi yang seperti itu. Contohnya ya itu. Dan yang terakhir nih, nah ini dari semua manfaat yang mungkin ini yang bisa menjadi ya mungkin yang oke lah gitu ya. Yaitu kita dapat koneksi yang baik terhadap orang lain gitu. Nah, dari koneksi-koneksi itu biasanya beruntung banget lah teman-teman kalian kan kalau kalian punya koneksi yang baik itu ya semua dimudahkan, karena ya misalnya kita punya pekerjaan gitu. Nah, kita itu mungkin kesulitan gitu. Nah, dengan dibantuin dengan adanya koneksi-koneksi teman-teman kita yang baru mungkin di dalam dunia pekerjaan. Nah, itu membantu banget teman-teman. Jadi jangan khawatir dengan kalian membuat atau mengembangkan diri kalian dan memotivasi diri kalian dapatin manfaat-manfaat itu semua. Benar-benar. Nah, mungkin segitu doang ya yang kita bisa sampaikan ya, maksudnya kita bisa cerita nih. Iya gitu aja. Balik lagi teman-teman, ini adalah pendapat kita. Kalau teman-teman nggak setuju sih nggak apa-apa. Mungkin menjadi insight baru juga nanti buat kalian. Mungkin oh iya ini ada benarnya nih, oh ini mungkin kurang deh. Nah, itu nggak apa-apa karena kita juga berbagi. Oke, thank you Sydney udah datang ke podcast ini. Yo, sama-sama. Terima kasih sudah diundang. Oke, aku sangat berterima kasih juga buat udah meluangkan waktunya. Iya, sama-sama. Terima kasih yang udah dengerin dari awal sampai akhir nih. Mungkin di next podcast kita bisa bareng-bareng lagi. Iya, benar. Oke, terima kasih. Bye.